Kekalahan Manchester United atas Bayern Munchen seolah menjadi titik puncak dari kekecewaan yang ada. Pasalnya, itu membuat MU kini sudah mengalami kekalahan di 3 laga beruntun, sesuatu yang benar-benar sulit diterima khususnya oleh Casemiro. Yap, Casemiro, yang terbiasa menang di Madrid, kini benar-benar merasakan tantangan sesungguhnya kala berseragam MU. Nah, yang mungkin membuatnya gedek adalah sikap Bruno Fernandes, yang dianggap tak becus sebagai kapten. Itulah mengapa saat sesi latihan, pemain 31 tahun itu mendamprat habis-habisan Bruno agar ia sadar bahwa bagaimanapun peran kapten itu sangatlah krusial. Entah apa yang ada di benak Casemiro saat ini, dirinya yang semasa membela Real Madrid terbiasa menang, kini harus berjibaku dan terus kalah saat membela MU. Memang di musim perdananya Casemiro terbilang berhasil, tapi entah kenapa di awal musim ini, sederet masalah yang ada benar-benar bisa membuat setan merah jeblok. Ya, perlu diketahui jika Casemiro ini bagaimanapun adalah pemain dengan didikan juara. Oleh karena itu, standar yang ia inginkan begitu tinggi. Tapi sayang di MU ini lebih banyak pemain manjanya. Hal itulah yang membuat Casemiro seperti frustasi. Terlebih salah satu motivasi awalnya pindah ke MU adalah karena ingin main bareng Ronaldo lagi. Malah yang ada CR7 disingkirkan dan kini sudah berbahagia di tanah Arab. Lebih lanjut, mungkin puncak kekesalan Casemiro ini terjadi usai MU kalah memalukan atas Brighton. Ketika itu, MU benar-benar diobok-obok oleh pasukan Roberto De Zerbi. Nah, yang bikin Casemiro gedek, rekan-rekannya seolah pasrah aja gitu dibuat kucing-kucingan. Parahnya lagi, Bruno yang notabene adalah kapten, gagal untuk mengangkat moral tim. Bahkan itu sudah terjadi saat MU kalah dari Tottenham, Arsenal, dan Brighton. Kemudian soal insiden keributan di ruang ganti usai laga melawan Brighton, di mana Bruno terlibat cekcok dengan McTominay, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof. Jelas makin membuat Casemiro kesal, sampai pada akhirnya Casemiro meluapkan di laga versus Munchen. Yap, di laga tersebut Casemiro tampil luar biasa, di mana ia mampu berperan layaknya pemimpin yang mengajarkan arti fighting spirit. Tak hanya dalam permainan, Casemiro pun seolah mengambil alih peran Bruno dalam menaikkan moral timnya. Mulai dari menenangkan Andre Onana yang terpukul usai blunder, lalu mencetak 2 gol bagi MU. Semuanya yang ia punya di level UCL sudah dilakukan. Tapi ya gimana, sepak bola tentang 11 orang. Dan Casemiro jelas tahu kalau rekan-rekannya yang sekarang mentalnya tak sekuat Madrid yang hobinya comeback. In there, he's gone down, and now United are back in it. There's still hope. Casemiro bursting into the area after excellent build-up play, and Manchester United still alive here with a couple of minutes to go. Di sisi lain, Casemiro pada akhirnya menyemprot Bruno di sesi latihan. Emang ini bukan pertama kalinya Casemiro melakukannya. Tapi yang kali ini tampaknya benar-benar di titik puncak. Sebab bagaimanapun, ia tahu standar seorang pemain harus bagaimana. Karena kembali lagi, saat di Madrid, ia terbiasa main dengan para pemain dengan leadership oke. Seperti Sergio Ramos, Pepe, Kroos, Modric, Benzema, Carvajal, Marcelo, dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Lah, kalau di MU, Bruno sebagai kapten bisanya ngoceh dan marah-marah yang ujung-ujungnya kartu. Lalu Rashford yang egoisnya minta ampun. Dan musim lalu ada Maguire yang sebagai kapten gak ada sangar-sangarnya. Malah yang ada ngelawak mulu. Itulah mengapa Casemiro sampai saat ini berusaha keras untuk memberikan contoh. Gini loh bermain dengan mental juara, gak lenjeh dan mudah letoy kayak onde-onde. Di
Di sisi lain, legenda Manchester United, Dwayne York, menilai jika Bruno ini emang gak cocok jadi kapten MU. Malah yang ada, York sangat ingin Casemiro atau bahkan Varane yang menjadi kapten karena bagaimanapun secara mental, pengalaman, serta kepemimpinannya. Keduanya sudah punya segalanya. Sejujurnya, saya melihat kepemimpinan Bruno Fernandes bukan yang terbaik di dalam tim ini. Sebab seorang kapten harus bisa membawa timnya memenangkan banyak pertandingan. Itulah yang terpenting. Saya rasa Casemiro atau Rafael Varane sebenarnya lebih cocok untuk menjadi kapten. Ucap York dilansir dari OLGB. Yap, kini semua patut dinanti apakah MU ini bisa bounce back atau malah makin nyungsep. Sebab jika gagal menang lagi, ya udah nasib Pak Ten Hag pasti makin sulit. Karena tahu sendiri kan gimana fans MU kalau sudah bersabda, ngeri deh pokoknya. Tapi berkaca dari situasi yang ada, emang seharusnya Casemiro ini cocok jadi pemimpin di tim ini. Namun kita juga harus fair dalam memberikan waktu bagi Bruno untuk membuktikan dirinya. Intinya, asal nggak egois, suka marah-marah serta ngoceh banyak drama. Bruno ini adalah one of the best playmaker di dunia. Tapi ya, saat ini begitulah adanya.